saya juga tahu ini ya. Jadi memang plasma itu fisika plasma itu memang nggak banyak ya, nggak ada di banyak kampus ya memang. Tapi kalau di sini konteksnya kita mikirin fusi dalam konteks penelitian, menurutku sih nggak ada salah kita mulai berpikir terkait itu gitu. Hai, dari SEO Basic Initiative, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, kami ngobrol bersama Ahmad Fajar Putranto, mahasiswa S3 di University of Grenoble Alpes di Prancis. Fajar mengambil bidang yang unik sekali, yaitu tentang interaksi plasma dengan materi. Sebelumnya, selama S2, dia melakukan penelitian tentang salah satu bagian dari reaktor ITER, reaktor riset fusi yang saat ini sedang dibangun di Prancis. Kami ngobrol tentang ketertarikannya mendalami teknologi plasma, bagaimana pendapatnya tentang reaktor fusi, dan juga apakah teknologi plasma bisa berkembang di Indonesia. So, let's check it out! Oke, terima kasih banget Fajar udah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir. Aku tuh di podcast ini Jar selalu memulai dengan minta tolong diceritain dong background-nya Fajar gitu, perjalanan hidupnya Fajar sampai sekarang nih, sekarang ada di Prancis nih, ada di kota namanya Grenoble, Prancis. Bisa diceritain dong, Jar? Oke, boleh perjalanan hidup ya, kayak ini seakan kayak dari lahir, dari TK gitu ya. Nggak harus sih, biasanya orang tuh mulainya dari SMA gitu kan. Kenapa kok cinta dengan, kan ini kan kita mahasiswa ke mahasiswa lah, kenapa kita menggeluti bidangnya masing-masing gitu loh. Iya sih ya, jadi ya sebenarnya basically itu kan aku dari fisika ya, aku dulu lulusan Undip, dari fisika Undip. Ya apa ya, ya aku tuh, ini cerita aja dari awal ya, aku tuh dari fisika Undip ya, terus aku ketika lagi di S1 itu, penelitian skripsiku itu terkait plasma. Aku tuh sebenarnya basically aku interest ke fisika teori, cuman pada akhirnya aku pengen sih dulu awal ke fisika teori kayak kuantum gitu-gitu, cuman akhirnya in the end pas udah di akhir-akhir sebelum mengerjakan skripsi aku malah jadi pindah, aku jadi akhirnya ke teori plasma gitu. Jadi awal interest ke teori kuantum akhirnya jadi ke teori plasma. Ya karena di akhir semester itu aku baru kenal tuh plasma, karena emang mata kuliah plasma tuh baru muncul di semester akhir gitu. Jadi aku baru tertarik dan akhirnya aku pindah ke teori plasma. Itu skripsiku, jadi memang terkait plasma. Lalu, dan itu juga yang membuat kita ketemu kan ya di Thailand itu ya 2018 kan ya? Nah iya, itu juga tuh 2018, dan akhirnya aku juga ikut short course juga kan yang di Thailand, ASPNF itu ya. Iya. Dan itu juga kan penyelenggaranya tuh kan dari CEA ya tuh kalau itu namanya. Iya, Dari CEA CEA. Prancis, dari CEA Prancis, terus juga dari Thailand itu sendiri kan ya. Terus memang dari situ kan kita kan masih ingat kan kita ada grup-grup kayak itu kayak FGD Iya, pas di akhir-akhir gitu kan. FGD-nya kita Terus, ngerjain sesuatu itu kan, ngerjain proyek dan itu menurutku itu salah satu momen yang penentu buat aku, karena di saat itu juga aku tuh memang cukup banyak nanya ya sama mentor gue saat itu, yang orang CA itu banyak nanya, dan kita jadi kenal saat itu. Dan dari situ juga akhirnya melalui beliau, aku memang approach dia via email, nanya kan, nanya ya biasalah nyari link kan. Yeah. Terus ya pada akhirnya juga emang dia juga yang terus ngasih rekomendasi ke aku sampai aku masuk S2, dan pun dari S2 ke S3 dia juga yang ngasih rekomendasi gitu. Jadi memang itu ASPNF itu salah satu momen yang penting banget buat aku gitu. Dan terutama pas lagi pada sesi forum group discussion, itu adalah yang paling penting lagi gitu loh. Iya. Dan akhirnya dari situ kan aku akhirnya master di AMU kan, di Aix-Marseille University ya. Sebenarnya ya jadi mungkin aku juga sedikit cerita alasanku kenapa sih di AMU kita nggak di kampus-kampus lain. Jadi sebenarnya memang di Aix-Marseille University itu dia tuh memang salah satu kampus yang cukup cukup bagus ya, atau bisa aku bilang juga salah satu yang terbaik untuk di bidang fusi nuklir di Prancis. Jadi memang sebenarnya ya ada beberapa faktor ya, tapi memang salah satu faktornya juga jadi Aix-Marseille University itu dia memang punya kerjasama yang kuat dengan CEA itu loh, atau kadang kalau aku nyebut CEA itu sama CEA maksudnya. Dia memang punya punya kerjasama gitu loh kayak gini. Jadi maksudnya ada juga beberapa peneliti dari CEA itu kan lembaga penelitian yang macam Batan, LIPI dan seterusnya gitu loh, bukan
Mereka tuh Tapi sebenarnya kan memang dia fokusnya ke fusi atau gimana tuh si EA itu? nggak, CIA itu tuh jadi itu semacam kayak batannya Perancis gitu loh. Jadi itu bukan cuma fusi tapi juga visi. Jadi juga Oke. Mhm. badan yang menaungi penelitian visi juga CIA juga gitu. Oke, Cuman oke, oke. kan ada divisi-divisinya kan, Mhm. dan salah satunya juga ada fusi gitu loh. Bahkan yang ya jelas bahkan itu mayoritasnya adalah visi di situ di CIA itu gitu Mhm, loh. mhm, mhm. Dan ya jadi beberapa peneliti dari CIA ada sebagian yang memang jadi pengajar juga di kampusku gitu loh. Jadi memang kita ada Oh, oke. jadi ada kayak Mhm. antar kampus dan CIA itu ada kerjasama dan jadi apa namanya apa ya, jadi memang ada juga sih kampus-kampus yang di Perancis yang memang juga fokus ke fusi nuklir walaupun nggak banyak ya, di Paris ada di Lorraine namanya ada juga. Cuman yang memang setahuku memang paling aktif tuh di Aix-Marseille University ini. Makanya aku milih ini Mhm. jadi karena memang aku interest ke fusi gitu loh. Lalu Mhm, mhm. apa namanya, tahun pertama aku itu ya aku jadi di sini tuh ada namanya tahun pertama tuh ada magang-magang singkat lah cuma 6 minggu. Magang cuma 6 minggu gitu loh. Jadi cuman ya penelitian apa ya, kayak mungkin kayak pemanasan buat tesis gitulah. Heeh, mhm, mhm. Dan aku di situ tuh ngambil topik terkait spectral modeling di situ, spectral modeling. Jadi ya apa namanya dari spectral line itu kita bisa tahu apa namanya rasio dari dari atom Mhm. yang memang kita ingin ketahui gitu loh Oke. di dalam reaktor fusi. Lalu Mhm, pada mhm, mhm. aku tahun kedua itu udah lebih spesifik lagi. Aku baru tuh sebenarnya pas di tahun pertama itu lebih banyak terkait itu sih apa namanya fundamental physics sih kayak Heeh. kayak advanced fundamental physics kayak statistical physics, quantum physics tuh ada lagi tapi yang advance yang memang lebih Mhm, sulit ya. Tapi mhm, pas di tahun kedua memang itu udah fokus tuh, udah spesialisasi ke fisika plasma dan fusi nuklir. mhm, Dan mhm. aku pas itu, nah akhirnya Indian aku tuh tesisku itu apa namanya tesisku di tahun kedua itu aku akhirnya tahun pertama aku modeling, tahun kedua aku ngambil eksperimen. Akhirnya aku ngambil eksperimen. Oh, wow, oke. Mhm, Nah, mhm. jadi aku bisa dibilang tuh S1 ngambil teori analitik, tahun pertama ngambil modeling, master tahun Mmm, pertama ngambil modeling, master tahun kedua aku ngambil eksperimen. Jadi mhm. aku Udah cobain tuh udah semua tuh. udah menyeluruh semua tuh. Tapi pas di master Mhm. tahun kedua itu aku eksperimen, ya udah apa namanya dan aku rasa kayaknya aku lebih interest ke eksperimen akhirnya. Jadi oh ya di eksperimen itu sebenarnya terkait itu sih terkait. Jadi itu mungkin ntar dibahas lebih lanjut lagi, tapi ini garis besarnya aja. Jadi kan di tokamak itu kita juga butuh namanya pemanas tambahan, external Oke, heating lah gitu. external heating, iya, iya, betul. Jadi aku tuh lebih fokus ke external heating-nya itu, gitu. Mhm, mhm. Dan itu juga ya bagian kecil dari external heating itu loh kan. Emang kalau science itu kan hanya part-part kecil aja gitu. Iya, master dan Heeh. PhD itu hanya kayak satu satu bongkah kecil banget gitu, kayak satu Betul kerikil betul. kecil banget itu pertambahannya. Heeh. Tapi External sebenarnya heating itu maksudnya maksudnya digimanain, Chan? ya apa namanya? Jadi tuh neutral beam injection sih namanya, neutral beam Heeh. injection. Jadi tuh Mhm. dengan cara jadi tuh external external heating-nya itu diperoleh dari partikel netral berenergi tinggi. Gitu loh. I see, I see. Jadi si Mhm, mesinnya itu namanya neutral beam injector ya. Jadi dia tuh mhm. menembakkan partikel netral berenergi tinggi ke dalam si reaktor gitu. Jadi nanti dia akan terionisasi lalu dia akan ikut berkontribusi apa namanya dalam untuk apa namanya menjaga temperatur si plasma Si plasmanya ya, oke. dan juga untuk menjaga arus plasma itu sih Mhm, kurang lebih. I see. Iya, iya, iya. Oke. Terus sekarang, dari Marseille pindah ke Grenoble aja ya? Mhm. Mhm. Untuk Dan itu S3 apa ya? dan apa namanya aku tuh ya jadi pas sebetulnya sih ya udah aku juga tuh pas lagi penelitian tesis aku juga kerjanya tuh nggak di lab besar, nggak langsung di tokamaknya gitu loh. Mhm, mhm. Oh ya tokamak nggak langsung di reaktor fusinya itu loh. Jadi aku tuh Iya, memang heeh. kerjanya hanya di lab kecil yang memang fokus ke bidang kecil gitu loh. Iya, Jadi iya, iya. dan reaktor yang digunakan pun ya ada reaktor yang memang bisa menggenerate plasma tapi bukan tokamak, nggak skala besar, hanya skala kecil reaktornya gitu. Dan memang kalau di situ Mhm, tuh intinya tuh adalah aku fokusnya ke interaksi antara plasma sama material. Nah, jadi mhm, di akhir S2 aku itu aku lebih tertarik ke itu tuh interaksi antara plasma dan material. Maka dari itu mhm.
pas lagi di S3 aku tuh lebih banyak nyarinya ke bidang yang memang interaksi antara plasma dan material yang memang relate sama sama master tesis aku gitu loh. Dan akhirnya di S3 pun Oke. sekarang aku pindah kota di Grenoble. Aku akan bekerja memang di bidang plasma material interaction, tapi Mhm. udah bukan di dalam topik fusi lagi. Aku Oh, sekarang menarik menarik menarik. Iya iya Aku iya iya. jadi sekarang itu lebih ke nano fabrication. Jadi lebih ke apa namanya fabrikasi semacam apa sih Iya, fabrikasi barang-barang manufaktur yang kecil ah tapi pakai plasma gitu kan? betul. Jadi Ah, kayak nice macam nice plasma nice plasma nice. etching atau plasma apa namanya itu deposition. Oh, nice 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 Jadi nice. kayak misalnya kita pengen ngebuat apa sih namanya tuh aku lupa sih kayak lempengan teknologi yang thin film gitulah, Oh kayak oh gitu ya, namanya. tin film. Heeh heeh. Ya Oh, jadi bikinnya pakai plasma itu ya bisa ya? menggunakan plasma processing. Jadi masih plasma tapi udah bukan fusi lagi. Oh, menarik 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 menarik. Ya kurang lebih gitu sih mungkin. Mhm mhm. Ya, tapi menarik sejarah. Tapi, balik lagi kayak yang awal ya, aku pengen balik lagi ketika ketika kamu masih di Undip nih. Apa yang membuatmu tertarik ketika ketika kuliah plasma, apa yang menarik di kuliah plasma gitu kan? Dan emang apa itu namanya, Nah, aku tahu kalau Undip itu punya, apa ya, kayak ada beberapa temanku yang memang dia di fisika dan dia itu memang tertarik banget sama plasma. Itu apakah karena memang di sana selain ada satu kelas, memang ada satu satu profesor atau satu dosen yang memang selalu fokus ke situ dan ngajak mahasiswanya atau kayak gimana sih? Dan prosesnya di Undip tuh kayak gimana sih kok bisa banyak banget yang tertarik ke nah, plasma gitu? jadi ya jadi nih ya sebenarnya saya juga tahu ini ya. Jadi memang plasma itu fisika plasma itu memang nggak banyak ya nggak ada di banyak kampus ya memang. Mhm, Dan apa namanya ya saya juga bersyukur dan merasa beruntung ya ada plasma di Undip ini. Jadi memang di fisika Undip ini tadi seperti saya ceritakan memang ada mata kuliah fisika plasma dan fusi nuklir. Jadi mhm mhm, itu tuh mata kuliah pilihan sih sebetulnya ya. Dan mhm, memang ya aku kurang tahu sih ya saat ini dia ampu sama siapa. Tapi di awal-awal itu memang diampu oleh namanya Prof. Muhammad Nur. Jadi memang Prof. Muhammad Nur itu atau biasa saya panggil Pak Nur ya. Beliau itu memang fokus riset itu adalah ke plasma gitu loh. mhm. Jadi Plasmanya yang plasma fusi? enggak, cuman beliau itu lebih ke itu low temperature plasma. Ah, oke. Cuman Mhm cuman kan, mhm mhm beliau mhm. juga paham terkait fusi nuklir gitu, tapi beliau tuh kayak punya ambisi juga sebenarnya, dengan fusi nuklir. Jadi tuh beliau Mhm. mungkin pengen memotivasi mahasiswanya agar mungkin salah satu dari mahasiswa itu bisa ke arah sana gitu loh. Oke. Dan memang beliaulah yang membuat saya terinspirasi gitu loh, yang membuat Mhm saya mhm. menjadi tertarik dengan fisika plasma dan fusi nuklir. Jadi memang Mhm. cara beliau menjelaskan, bersemangat menggebu-gebu seperti biasa dan itu yang membuat dan penyampaiannya yang juga lebih ke ide-ide ketimbang ke yang Oh, oke. detail, beliau tuh lebih menyampaikan lebih ke ide. Jadi itu tuh Mhm. menurut saya tuh apa ya, dapat men-trigger mahasiswa, dapat membuat mahasiswa tuh lebih lebih dapat ya, lebih dapat feel-nya, lebih merasa tertarik sama apa yang memang disampaikan. Dan itu yang Oke. memang terjadi kepada saya dan itulah awal mula saya interest sama sama plasma dan fusi nuklir ini gitu. Jadi Mhm memang dari mhm mhm. beliau. Mhm mhm. Oke. Oke, nice. Terus, oke setelah itu aku mau jump in lagi ke yang sekarang nih, itu kan yang di Undip kan, yang di sekarang nih, yang di Grenoble. Bacanya Grenoble ya? Aku kenapa gimana? Lebih Grenoble, 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 oke oke. Ke Grenoble. Grenoble ya. Nah, Hmm. eee, kamu bilang bahwa yang kamu pelajari sekarang itu kan lebih ke plasma 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 material interaction ya, which is itu sebenarnya topik yang menarik juga sebenarnya karena at least di US ada banyak banget tuh kampus yang ada beberapa kampus yang membahas itu gitu. At least di kampusku sekarang di Hmm. UUC, di kampusku yang dulu di Michigan gitu kan. Tapi, Hmm. eee, aku penasaran deh, sistemnya di situ itu apakah aku nggak tahu ya, sistem S3 di Eropa aku nggak paham ya. Apakah kamu itu udah agak cuman ngerjain proyek itu doang atau kamu bisa explore ke tempat-tempat yang lain gitu? Dan apa apa yang sekarang kamu kerjain tuh kalau misalnya boleh diceritain? Oke, jadi first of all aku tuh sebenarnya baru aja memulai ini ya, baru Sama, memulai saya kerja. juga. Enggak, bahkan aku tuh baru banget kemarin mulai baru 1 hari, baru 1 Oktober tuh baru mulai kemarin, baru Oke. sehari. Mhm mhm. Jadi baru mulai 1 Oktober kemarin. Mhm. Cuman ya apa namanya, ya memang sih kalau yang berbicara terkait plasma processing itu,
Itu sebenarnya menarik sih ya di zaman sekarang ini ya. Dan ini Mhm, juga ada apa namanya, ya itu ada beberapa benefit juga dibandingkan chemical processing gitu loh di dalam apa namanya, di dalam eee, misalnya di dalam etching ya, etching mhm, material gitu ya. mhm. Oke, dan apa namanya, kalau topik yang saya itu seperti yang saya bilang ya di plasma processing yang saya jalani itu sebenarnya lebih ke nano fabrication untuk aplikasi optik gitu loh. Jadi dan Oke. mungkin sedikit cerita juga ini ada kaitannya sama meta surface gitu loh. Jadi, kurang lebih apa namanya, jadi, mungkin bisa di-browsing-browsing apa itu meta surface karena agak panjang ya. Jadi Mhm, ada meta surface di situ dan kita ingin membuat itu tapi dalam skala nano ya, mhm. dan lalu, salah satu bukan salah satu ya, metode utama yang memang digunakan untuk fabrikasinya adalah gitu, dengan Plasma menggunakan ya? plasma etching dan Mhm, plasma mhm. disposition gitu loh. Mhm, mhm. Itu Itu sih sebenarnya kamu yang ya, itu kamu di situ itu tadi bergabung ke grup riset atau kayak gimana sih, Jar? Atau emang kamu oh iya dikontrak iya sama tadi itunya? tadi ya nanya ya. Heeh. Oh ya jadi itu, ya sebenarnya kalau gitu berarti kita mesti berbicara terkait sistem ya, sistem S3 di sini ya. Setahuku Mhm, sih sistem S3 di tiap negara tuh beda nih kayaknya. Karena mhm. kayak misalnya kayak di Perancis nih, aku tuh di sini tuh, ya aku tuh kerja di lab, aku kayak kerja di lab gitu loh. Nggak Aku perlu kerja ambil di kelas lagi? suatu kelas itu hanya formalitas, ada sih cuman kayak 60 jam kalau nggak salah ya, 60 jam Oh, tetap masuk berarti, kelas, iya. tapi Mhm, mhm. cuman itu nggak ada ujian, cuman kayak formalitas aja, kayak persyaratan aja. Cuman Oke. asal masuk aja, jadi cuman kayak, jadi, sebenarnya basically kayak pun aku juga Mhm. status di sini tuh aku sebagai apa ya, kayak visaku tuh udah bukan visa student, tapi namanya visa talong kalau bahasa Inggrisnya talented visa lah gitu. Jadi memang, Oke. jadi intinya udah bukan student lagi. Jadi memang kalau mahasiswa PhD di Perancis itu, mereka tuh diperlakukan sebagai setengah student dan setengah pekerja di sini. Mhm, mhm. Jadi, kita tuh jelas kita akan kerja tiap hari di lab gitu. Cuman kita juga harus daftar di kampus, karena apa, yang memberi gelar kan kampus gitu. Iya, afiliasinya tetap dari kampus ya? Tetap ke Heeh, kampus. heeh, Tapi sebenarnya heeh. juga, ya apa namanya, basically sih ya kita kerjanya di lab gitu. Iya, iya, iya. Gitu sih. Dan Tapi tadi ibaratnya kalau misalnya dibuat prioritas itu prioritas pertama ya di lab ya? Prioritas iya pertama di di lab, lab, kedua kelas gitu ya? kelas sih, paling cuman awal-awal, tapi aku belum tahu juga sih kapan masuk ya, cuman setahuku tuh di awal-awal tahun sih nanti masuk. Mhm, mhm. Tapi Gitu tetap sih. tetap 1 semester per semester gitu kelasnya? Aku bahkan sampai saat ini aku belum dikasih tahu, aku tuh akan Belum masuknya daftar? kapan. Udah kalau maksudnya oh iya kalau daftar mata kuliah belum. Aku tuh kayak masih nunggu direction lah, aku tuh masih harus ngapain lagi sih ini, aku udah terdaftar Oke. nih gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Maksudnya untuk urusan kampus tuh harus ngapain lagi, belum belum ada lagi sih follow up dari mereka sih. Oke, 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 oke. Tapi Iya, menurutku sih soon akan diinfokan sih sama mereka. iya. Soalnya kan kalau di Amerika itu kan antara kelas dan riset itu harus berjalan beriringan gitu loh. Kayak Oke aku oke. aku cuman boleh kerja riset 40 jam dan itu harus sesuai direktif dari apa itu namanya? Mhm. Dari advisorku karena aku gabung di grup risetnya advisorku jadi aku gabung dengan apa yang dikasih sama dia dan itu belum tentu menjadi proyek apa disertasiku gitu loh. Kayak 2 tahun pertama ini aku cuman Oke. ngerjain proyek doang, kerja sama sama orang gitu loh. Tapi Sedangkan ini itu belum tentu sedangkan itu Jadi masih belum tahu itu apakah akan jadi disertasi kamu disertasi. atau enggak ya? Iya, kalau di sana itu langsung dari tahun pertama udah tahu ya Langsung langsung sih, langsung ya memang akan Oke. jadi. Cuman Mhm, ya mhm. ya kan kita kan cuma dikasih topik ya, jelas untuk Iya, spesifiknya kita yang nyari ya tahu, kita yang explore-nya kita ngembangin. iya bener Ya bener betul, sama sih. mengeksplorasinya Mhm, sendiri. mhm. Oke, oke. Gitu sih paling, heeh. Ya, oke Jar. Mungkin ini, udah nggak lagi relevan ya dengan apa yang udah kamu kerjakan sekarang, at least dalam 2 tahun terakhir karena kamu sekarang bedanya di Heeh, interaksi plasma plasma material. Tapi aku pengen ngobrol tentang fusi sih Jar, karena, apa itu namanya, teknologi reaktor fusi, kita kita berdua sempat belajar dan aku yakin kayaknya kamu lebih in-depth mhm, belajarnya daripada aku, karena aku cuma ngambil satu satu matkul 2 SKS doang untuk teknologi reaktor fusi. Tapi, mhm. yang aku penasaran tuh bisa bantu ceritain nggak sih, Jar, gimana sih sebenarnya proses dari yang kamu pelajari itu, proses pembangkitan Heeh. energi di reaktor fusi itu? Oke, sebelumnya kita, mungkin harus, digarisbawahi bahwa, reaktor fusi yang nanti akan aku sampaikan ini adalah reaktor fusi jenis pengungkungan magnetik ya.
Jadi Mhm. memang kan reaktor fusi juga ada 2 tipe sih sejauh ini yang memang paling in lah, yaitu Mhm. dengan, memang menggunakan pengungkungan magnetik namanya. Jadi plasma dikungkung oleh medan magnet, lalu yang kedua itu dengan laser energi Mhm tinggi. mhm. Mhm. Cuman, memang aku juga kurang paham yang laser, aku nggak mempelajari itu, aku lebih fokus ke pengungkungan magnetik dan itu juga yang memang lagi dikembangkan oleh dunia internasional saat ini. Oke, jadi aku kan menjelaskan atau, reaktor fusi nuklir yang berbasis pengungkungan magnetik biasa disebut dengan tokamak. Jadi di Mhm. sini aku kan, apa namanya, coba apa namanya, memaparkan, bagaimana untuk membangkitkan reaksi fusi ya di dalam Mhm. tokamak. Oke, jadi spesifik Iya. di dalam tokamak. Mhm. Jadi, ya sebetulnya sih, ya pertama, apa namanya, kan ada vacuum vessel ya, terus jadi ya jelas apa namanya, si vessel-nya itu dibuat vakum dulu kan. Dibuat vakum, dibersihkan dulu dari impuritas-impuritas, itu Mhm. tuh, sampai ya sekitar, base pressure-nya itu tokamak tuh sekitar 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 5 Pascal, itu nggak yang terlalu rendah sih sebenarnya vakumnya Mhm di situ, nggak mhm. yang terlalu tinggi, bukan high vacuum. Mhm. Dan lalu setelah, memang sudah apa namanya, sudah, dibuat vakum ya, dan ini sebenarnya ini, Mhm. cukup challenging karena yang dibuat vakum itu adalah jadi volume si vakum vessel itu adalah sebesar 1.600 meter kubik. Kubik ya? Mhm. Itu memang luar Itu biasa gede ya. sih. Itu sebenarnya ya, apa ya, lebih tantangan ke, itu ya, engineer. Iya, tantangan engineering-nya ya, bukan bukan lagi fisiknya ya? Mhm. Iya, dan ya oke, dan well, terus habis sudah dibuat vakum, lalu baru kita menginjeksikan si bahan bakarnya. Bahan bakarnya Mhm. diinjeksikan, ya itu pun, tekanan rendah hanya sekitar 0,2 Pascal di situ, sampai Mhm. naik 0,2 Pascal, masih rendah, relatively low, dan lalu kita udah punya gas di dalam, dan tentu, apa namanya, juga kita yakini karena adanya radiasi kosmik, jadi tuh ada elektron di situ, mesti ada elektron di situ. Pasti. Mhm Nah, mhm. oke, dan lalu, apa namanya, jadi sumber energi utamanya tuh adalah ada namanya central solenoid. Jadi oke, Mhm. mungkin simpelnya aja, jadi itu sebenarnya, ada solenoid ya, solenoid besar emang ditaruh di tengah-tengah si vacuum vessel itu, Mhm. dan lalu ya udah dia dialiri Listrik arus yang besar juga listrik, ya, iya. Mhm. lalu ya udah seperti konsep trafo aja. Jadi, di situ si solenoidnya sebagai kumparan primer, dan lalu, apa namanya, si elektronnya itu kan, ya Yang si yang elektron itu, akan muterin toroidnya itu akan jadi, jadi komponen sekundernya? kan lalu kan ketika ada, betul. Jadi nanti akan ada gagal induksi kan di dalam Mhm. si vakumnya itu, si vakum vesselnya itu, lalu si elektron akan ter-trigger karena ada, apa namanya, tegangan di Beda situ, potensial ada ya? Heeh. potensial ya, Heeh. lalu dia akan menumbuk gas di sekitarnya, lalu akan ada multiple, ionisasi, ya lalu Mhm. plasma terbentuk dari situ. Dan Mhm. lalu, nah plasma udah terbentuk, apakah fusi juga sudah terbentuk? Belum saat Loh. itu memang. Ya jadi plasmanya sudah ada, nah karena plasma sudah ada, nah plasma itu dia, sifatnya dia memang sebagai konduktor juga di situ dia. Dan maka Mhm. dari itu, sekarang kita udah yakin bahwa si plasma ini sebagai si kumparan sekunder nih. Nah, Mhm. lalu ada arus yang mengalir di plasma, gitu loh. Karena Mhm. plasma itu juga sebagai konduktor di situ, dan lalu, karena adanya arus di dalam plasma itu, maka Mhm. ketika dan plasma itu adalah konduktor ya, jadi dia masih memiliki, apa namanya, resistance di situ, lalu ada arus, ada resistance, maka akan ada namanya Joule heating di situ, atau, iya namanya Joule heating, Oh, I see. Mhm. atau ohmic heating di situ. Oh, Nah micketing, iya itu benar benar benar. ohmic heating, Mhm. dan itu, nah itu, atau juga kadang-kadang disebut sebagai internal heating. Mhm. Nah, kan tadi kan aku juga nyinggung terkait additional heating. Nah ini, Iya. nah lalu dari situ juga itu juga membantu untuk menaikkan temperatur si plasma itu. Kan kita tahu bahwa kita butuh temperatur yang sangat tinggi, sekitar order ratusan juta Kelvin ya. Kelvin ya. Mhm. Dan, buat, ohmic heating itu belum cukup tuh untuk manasin si plasma sampai temperatur tinggi itu, lalu kita butuh namanya additional heating. External heating Dan, situ tadi ya. atau Mhm. atau atau external heating, dan itu, apa namanya, diperoleh dari namanya radiofrekuensi, jadi menggunakan radiofrekuensi dan tadi neutral beam injection, injeksi Mhm. partikel netral berenergi tinggi. Jadi Mhm. ada dua additional heating yang memang, Mhm. apa, yang memang sedang dikembangkan sebetulnya untuk tokamak Oke. itu.
Dan lalu ya udah dari situ kita dapat mencapai temperatur yang memang diharapkan, lalu reaksi fusi dapat Bisa diperoleh gitu berjalan loh. ya. Dan terus ya udah si additional heating-nya juga terus dijalankan untuk meng-keep si temperatur itu. Tapi nantinya juga apa yang dihasilkan oleh reaktor fusinya dan apa yang dibutuhkan untuk external heating-nya nanti akan impas ya, dan pasti akan ada berlebih gitu ya, diharapkannya kan kayak gitu kan ya. Betul banget. Nah itu atau disebutnya juga ada Q factor, jadi yang perbandingan antara energi yang dihasilkan oleh fusi ya dibagi dengan energi eksternal yang memang diberikan. Ya, memang itu ya, diharapkan kalau untuk future fusion reaktor itu diharapkan bisa sampai kelipatan 10 itu. Jadi Oke. fusinya itu Jadi yang diharapkan. jadi kita ngasih misalnya 50 mega, keluarnya 500 mega gitu ya. Betul. Itu yang memang diharapkan. Kurang lebih gitu sih Ron secara umum untuk Yap. Oke. mengenai Nah, ini mumpung kamu ada di pusatnya teknologi reaktor fusi di dunia nih, cila gitu. Gimana sih sekarang perkembangannya tokamak sekarang? ITER itu, aku agak itu deh. Yang project bersama itu ITER kan ya? ITER betul. Iya ya. Itu kan yang sekarang jadi pusat perhatian untuk fusi jadi kan banget. di kebetulan memang itu juga sebenarnya salah satu alasan gue juga kenapa ke Exmars University, karena itu adalah kampus yang paling dekat dengan ITER itu loh, paling dekat dengan ITER. Jadi ITER itu adalah International Thermonuclear Reactor ya. Jadi itu merupakan reaktor fusi International Tokamak Experimental Reactor, ada eksperimental. Nah, itu perlu digaris bawah itu. Jadi memang reaktor yang ada saat ini, reaktor internasional yang ada saat ini itu, atau reaktor tokamak manapun yang ada di dunia itu masih dalam skala eksperimen, belum reaktor daya. Jadi masih reaktor eksperimen. Dan dan yang kebetulan si ITER itu memang dia berlokasi di Cadarache di Prancis Selatan. Itu memang sekitar mungkin berapa ya, 50 kilo 60 kilo sih dari Marseille ya, nggak dekat banget juga ya. Dan kalau untuk jadi Harun nanya ini ya, gimana sih sekarang perkembangan di ITER itu ya? Iya. Jadi setauku sih ya di sana tuh masih assembly phase, jadi masih fase perakitan ya. Jadi masih manufaktur dari komponen-komponen si tokamaknya itu. Jadi kayak misalnya ada coilnya gitu, misalnya coilnya, atau mungkin ada namanya body si tokamaknya atau biasa disebut dengan cryostat gitu loh, atau mungkin vacuum vessel itu tuh masih pengerjaan itu, jadi atau disebutnya tuh assembly phase gitu loh dalam. Jadi memang kan ITER itu udah punya timeline-nya tersendiri, dan memang yang kulihat sejauh ini sih kelihatannya sih on track sih, kayaknya masih. On track ya? Kupikir telat banget loh. Soalnya dia kan proyek udah dari 90-an kan ya? Oke. Iya betul. Tokamaknya iya sih dari 90, tapi untuk ITER itu dia tuh setauku ya, aku juga agak lupa ya, tapi setauku itu dia tuh kayak baru deal gitu loh, kayak baru deal untuk desainnya dan seterusnya itu tuh baru udah menuju tahun 2010 gitu loh, tahun 2007. Jadi emang belum yang, dan aku juga kurang hafal ya timeline-nya ya. Tapi aku juga aku ada sih file-nya itu. Lalu mungkin dalam 2 detik aku akan menemukannya. Itu karena kan aku selalu beberapa kali sih aku dengar bahwa jadi tuh gimana? Jadi baru mulai ITER agreement-nya baru tahun 2006. Oke. Agreement antar negaranya, oke. Jadi semuanya, jadi untuk desainnya dan seterusnya dan timeline-nya, jadi semuanya keseluruhan memang proyeksi ITER ini. Lalu dia tuh baru construction itu tahun 2014 baru mulai. Gila. Barengan sama kita kuliah S1. Iya sih. Iya sekitar 2008 2014. Iya ini ada. Iya, tapi construction tokamak building-nya tuh 2014 baru start. Jadi memang dia tuh ya belum yang lama bang. Ya lama enggak ya, relatif sih. Iya. Tapi kalau misalnya untuk ukuran project fusi yang untuk pertama kali itu masih relatif cepat kan sih? Masih kayak tapi benar aku expect kayak aku pikir dia itu proyek ITER itu udah dari lama gitu loh, udah at least 20 tahun gitu. Ternyata baru ya. Kalau 15 tahunan ya. Kalau penelitian ya udah dari tahun 60. Kalau penelitian. Cuman memang kalau jadi kan memang ya udah, jadi
kalau memang baru ada ide dibangunnya reaktor internasional itu, kalau nggak salah emang sekitar tahun, bener sih Kamboran, emang kalau idenya itu udah tahun 90, tapi emang baru agreement-nya baru tahun 2006. Kan Mhm. panjang pasti kan banyak Mmm, ya banyak. dan ini berarti nanti akan butuh waktu yang panjang banget ya, di timeline mereka sampai 2030, 2040 kayaknya belum tentu akan, produce juga berarti ya, produce Jaya juga berarti ya? Kalau di timeline mereka sih ya, jadi nanti tuh tahun 2035 itu adalah pertama kalinya fusi bisa dihasilkan sekitar tahun 2035. Itu Mhm yang mhm mereka mhm harapkan. mhm. Tahun Mmm, 2025 tuh plasma pertama. Jadi yang plasmanya dulu kan ada plasmanya kan. dulu belum belum Ah, reaksinya, belum reaksi mm, fusinya ya? itu tahun Mhm, 2025. Jadi dekat kan sebentar lagi ya, kurang lebih 4 tahun. Lalu nanti untuk fusinya sih setahu 2035. Nah itu oke. ya kalaupun memang itu berhasil ya, itu kan Mhm masih eksperimen dan masih ya, dan itu belum reaktor daya. Kalau mhm. aku baca-baca sih ya sekitar tahun 2050 mungkin baru bisa terrealisasi Iya. reaktor daya. Mhm Dan itu mhm. pun mungkin walaupun sudah terrealisasi pasti masih dalam ukuran yang sangat besar gitu. Even Iya. ITER aja tuh gede banget gitu, dan reaktor Mhm. daya itu akan lebih gede lagi dari ITER gitu loh. Mhm Aku mhm udah mhm. lihat desainnya, dan ya udah mungkin kalau itu kan pasti kan yang namanya awal-awal ya, pasti kan ya udah yang penting bisa Yang penting bisa bisa dulu dululah. ya, jadi dulu ya Iya, gitu kan ya. heeh. Entar untuk Masalah nanti dikecilin gimana, adalah itu itu masalah masih belakangan nanti. gitu. Heeh Gitu heeh, sih oke. paling Ron kalau Iya, untuk mhm, ITER saat ini sih gitu. iya. Tapi kan aku sempat dengar berita juga ada beberapa yang mungkin, kamu kamu juga aware Nali, dan kamu bikin satu artikel kayaknya di Warteg ngebahas tentang beberapa negara yang juga punya reaktor fusi, dan dibilangnya beritanya kan kayak heboh banget gitu kan, bahwa mereka itu udah berhasil bikin satu reaksi fusi Oke gitu oke kan, oke oke, iya get kan? it get it. Yang misalnya Heeh. kayak yang Cina itu kan yang kamu bikin itu kan, yang sempat rame di Indonesia bahwa mereka bikin Ah, matahari buatan. Jadi kayak sebenarnya ITER itu kan yang konsorsium antar negara ya, tapi mhm tiap mhm. negara itu punya punya pengembangan teknologi fusinya masing-masing ya. Itu pusatnya kalau boleh tahu di mana aja, Jar? Kamu tahu nggak, Jar? Oke, iya betul, iya, Mhm. interesting question ya. Jadi memang ITER itu kan memang konsorsium, jadi memang, apa ya, kita tuh mereka tuh, dunia tuh pengen meng-achieve something yang, apa ya, something yang sebelumnya itu belum pernah di-achieve gitu, something yang luar biasa gitu. Yang memang, itu tuh butuh dana yang besar ya, emang Jadi butuh, apa namanya, butuh tenaga yang banyak, maka dari itu mhm muncullah ide biar, apa namanya, bersama-sama untuk membuat reaktor gitu. Dan setiap bagian mhm itu kan juga negara yang membangun bagian itu bisa beda-beda itu untuk ITER itu. Nah, mhm. tapi memang sebenarnya di luar daripada itu memang, apa namanya, eee, ya beberapa negara ya, aku nggak bisa nyebut semua negara jelas ya, beberapa negara Iya. memang sudah berkontribusi ya terhadap fusi nuklir itu, dan negara-negara yang berkontribusi untuk fusi nuklir itu nggak semua juga punya reaktornya gitu. Kadang ada negara yang dia tuh nggak punya tokamak, tapi dia tuh apa namanya, tetap ada kontribusi untuk risetnya gitu. Kan kayak yang aku bilang, kayak aku kerja di lab kecil, aku nggak kerja langsung berhadapan dengan tokamak, tapi kontribusiku untuk tokamak gitu loh. Jadi Iya. kayak Mhm gitu. mhm. Dan untuk negara-negara yang udah punya tokamak sendiri-sendiri itu yang memang besar ya, dan Mhm menghasilkan apa ya, sesuatu yang memiliki impact yang cukup cukup besar juga, itu mhm ya jelas US, jelas US. mhm mhm. Selalu ada US ya di mana-mana. Iya. Lalu lalu ya Eropa sih, karena biasanya disebutnya Eropa, tapi kalau mau spesifik ke negara itu Jerman sama Perancis. Itu memang Tetanggaan tuh emang ya super dua power negara, kali ya. Jerman, Perancis, dan UK, sorry, jelas itu Oh iya. tiga Mhm negara itu yang memang memiliki reaktor yang apa namanya, yang penelitian itu cukup berpengaruh terhadap pengembangan di ITER ini gitu mhm loh. mhm. Dan lalu juga tadi kamu sebut apa namanya, yang tadi yang pernah heboh, ada negara ini bisa membuat fusi dengan apa namanya, dengan apa namanya, dengan kayak milestone gitulah ya, kayak milestone Iya. gitu. Itu kan Heeh. yang sempat heboh itu Cina ya, Cina gitu. Sebetulnya tuh Mhm. yang sudah dicapai Cina sebetulnya itu juga sudah dicapai oleh Prancis juga, dan sudah dicapai oleh Jerman juga gitu. Mhm. Cuman apa Karena negara karena nih, itu iya, karena itu kenapa? plasmanya itu sustain berapa second sih? Satunya masih Ah, millisecond kan ya? Ingat nggak kamu? enggak, aku kalau yang Cina itu, kalau Cina aku kurang tahu informasi. Aku terakhir sih, aku memang udah lama nggak nge-browsing lagi sih terkait reaktor Cina itu. Tapi awal-awal pas masih booming gitu tuh belum ada informasinya sih. Aku belum nemu informasi itu plasmanya itu apa namanya,
udah bisa sustain berapa detik ya, aku kurang tahu gitu. Cuman aku cuma Mm-mm. tahu temperaturnya sekitar 130 juta Kelvin. Mungkin ada, mungkin yang setelah itu tuh ada lagi yang info yang mengikuti itu reaktornya bukan di Cina tapi di Korsel. Oke. Mm-mm. Nah itu memang apa dibilang kan memecahkan rekor ya. Itu memang Mm-mm. yang dipecahkan itu adalah kombinasi antara temperatur dan apa namanya tuh lama Lamanya durasinya, plasmanya ada ya. lama si plasmanya itu. Jadi 10 detik itu 10 detik Oh wow, temperatur itu udah bagus banget loh itu. 10 detik dengan 100 juta Kelvin gitu. Kelvin. Mm. Kalau untuk temperatur sih itu enggak yang paling tinggi. Setahu yang paling tinggi itu US tuh sekitar 200, pernah sampai 200 juta Kelvin gitu kalau nggak salah aku pernah baca US. Oke. Iya, iya, iya. Itu sih paling. Jadi kalau aku bilang kalau di Eropa ya itu Prancis, Jerman, ya leadernya itu ya Prancis, Jerman, UK, lalu US, lalu kalau Asia ya Jepang. Jepang, Obviously. ya jelas. Jepang, Korea Selatan. Jepang, Cina, Korsel, sama ada India juga mengikuti di situ. Thailand kemarin itu? Iya, jadi kalau Thailand itu aku kurang paham sih gimana perkembangannya saat ini ya. Info yang terakhir aku dengar kan dia mau dihibahin reaktor kecil gitu ya. Jadi aku lupa sih dari negara mana ya. Aku kurang tahu gimana sekarang Oh, perkembangan. tapi dia sistemnya itu kayak Thailand itu kerjasama sama satu negara sehingga kalau misalnya ibaratnya ya ini bahasa kasarnya dulu, kalau misalnya ada barang-barang yang sekiranya bisa dihibahkan akan dihibahkan ke Thailand, jadi mereka bisa ngotak-atik gitu ya. Mungkin Bahasa aku kasarnya. nggak bisa bilang iya tapi Oke. sih mungkin gitu. Oke deh. Gitu sih, Ron. Aku mau balikin lagi ke rumah di cara. Aku mau balikin lagi ke Indonesia ya. Kejauhan nggak sih kalau kita mikirin fusi, Jar? Soalnya visi aja nggak ada gitu. Iya, aku ngerti, Mas. Sebenarnya itu juga alasan kenapa aku pindah bidang. Ya, jadi ya gimana ya, biar gimana pun kan ya sebenarnya kalau emang dibilang terlalu jauh, ya sebenarnya sih tergantung ya. Kalau kita berpikirnya adalah memiliki reaktor daya, jelas masih jauh gitu kan. Even ini juga masih jauh. Tapi kalau di sini konteksnya kita mikirin fusi dalam apa ya? Dalam konteks penelitian, menurutku sih nggak ada salah kita mulai berpikir terkait itu gitu. Jadi kayak misalnya visi, aku tahu memang visi itu memang penuh polemik ya untuk dapat bisa merealisasikan PLTN di Indonesia itu emang susah banget ya. Aku juga mengikuti. Tapi kan kalau penelitian secara tim kecil apa mungkin individu itu kan udah ada kan ya. Udah ada yang memang menjalani kan. Nah, kalau menurutku sih kalau misalnya ditanya terlalu jauh, ya konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya memulai penelitian yang mungkin nggak harus ada tokamaknya deh, kayak yang aku bilang di lab-lab kecil. Bagiku sih itu apa ya, bisa dimulai sih, kenapa enggak gitu loh kan? Kenapa enggak? Dan apa namanya, kayak misal mungkin yang memang menurutku apa ya, yang visible untuk dijalani di lab-lab kecil itu penelitian terkait plasma wall interaction. Jadi interaksi antara plasma dengan dinding. Karena itu kita bisa merealisasikannya dengan reaktor yang kecil. Bagiku sih kalau emang kita untuk memulai penelitian itu bisa sesegera mungkin ya. Aku juga nggak tahu gimana birokrasi. Tapi kalau misalnya emang berbicara terkait penelitian, menurutku sih ya mungkin aja kita bisa melakukannya, itu kita bisa memulai dengan segera gitu. Cuman kembali lagi, tentu ini bukan cuma masalah apa namanya. Oke, kita mau apa enggak, tapi sumber daya manusianya juga di Indonesia itu belum ada gitu. Iya. Iya, dan maksudnya udah berapa banyak sih orang Indonesia yang memang fokus mencoba untuk belajar fusi ya, mendalami fusi. Bahkan yang melek fusi aja tuh, yang tahu fusi aja tuh, bahkan di kalangan akademik juga menurutku tuh nggak banyak. Nggak banyak ya. Iya, sangat segmented sekali ya memang sih. Aku nggak tahu ya. Itu aja dulu berarti Prof. Nur itu berarti kan apakah karena dulu beliau pendidikan studi doktoralnya mungkin di bidang fusi, di bidang plasma interaction, atau kayak gimana ya baru itu? Kalau Pak Nur itu beliau menyelesaikan S3 memang S2 S3 tuh aku S2-nya kalau nggak salah beliau tuh nuklir ya, lebih ke fisika nuklir. Lalu S3-nya itu memang beliau fokus ke plasma, tapi plasma sih bukan ke fusi nuklir. Tapi beliau juga kelihatan mendapatkan kuliah-kuliah juga terkait fusi nuklir, jadi beliau juga paham. Dan karena itu akhirnya beliau kayak tahu plasma sebenarnya ada topik yang bisa digali sebenarnya dari plasma di Indonesia sebenarnya.
Mhm, betul. mhm, Tapi kalau kalau beliau itu penelitiannya lebih ke kayak yang aku bilang low temperature plasma sih. Ya mhm, ya ya paling gitu sih Run jawabanku ya. mhm. Ya mungkin sebenarnya sih masih ya kayak Pak Nur juga lagi apa ya, lagi ya beliau memang lagi mengembangkan suatu ya lagi mengembangkan reaktornya sendiri juga ya mungkin. Oh, wow. Ya cuman Nice, cuman itu nice, nice. cuman itu ya fokusnya masih itu sih, maksudnya It bukan masih belum ke fusi gitu, tapi mungkin mhm, kalau misalnya nanti someday mau ke fusi ya barangkali bisa. Memang kita butuh orang lebih banyak sih, itu juga sih mungkin kendalanya. Makanya mhm, aku kan juga berpikirnya lebih itu ya, lebih realistis juga lah. Aku juga ya mungkin Indian aku juga akan pulang ke Indonesia, aku juga apa namanya, ingin aktif penelitian gitu kan. Tapi kalau aku nggak ada temennya, nggak ada tim risetnya, terus aku kayak gimana ya? Jadi terus buat apa aku capek-capek di sini iya, gitu loh. Heeh, terus kayak memperjuangkan sendiri itu nggak akan pernah enak sih. iya dan ya Iya, udah ya udah aku akhirnya lebih realistis aja. Aku masih tetap di mhm, plasma karena aku emang suka dengan plasma, tapi mhm, lebih ke apa namanya, lebih ke teknologi gitu, lebih ke mhm, plasma mhm. processing. Walaupun Iya, di iya. Indonesia juga belum ada loh plasma processing untuk itu, belum ada juga Oh, untuk wow. teknologi. Jadi sejauh Oke. ini tuh Mhm. emang baru ke agriculture setahuku sih. Oke, oke, menarik Sama Jar. medis. Ini perlu kita Hmm. bahas kayaknya. Aku Hmm. tuh ketika aku pertama kali ke Amerika, ketika aku di Michigan, aku tuh kaget karena jurusanku itu punya punya satu bidang plasma. Ada beberapa Hmm. profesor yang memang beliau tuh risetnya tuh tentang plasma. Tapi itu bukan high temperature plasma yang jadi fusi, tapi seperti yang kamu bilang low temperature Hmm. plasma yang Hmm. nanti bisa bisa untuk water treatment atau nanti plasma material Hmm. interaction gitu-gitu kan. Ya, ya, Itu ya, ya. dan ketika aku merefleksikan dan bahkan ketika aku di sini di UIUC ini di kampusku yang baru ini, aku juga ngeliat ada grup yang memang khusus plasma itu bahkan bahkan ada Hmm. 2-3 profesor yang ngurusin itu plasma material interaction gitu kan. Hmm. Tapi aku penasaran gitu loh, apakah apakah untuk yang low temperature plasma aja, untuk yang low temperature plasma kita kita nggak usah mikirin tentang Hmm. fusi atau dan sebagainya. Kita mikir yang low temperature aja, yang cold Hmm. plasma gitu. Apakah itu belum banyak berkembang ya di Indonesia? Di teknik mesin itu apa nggak pernah dibahas ya? Ini aku sih mungkin kalau spesifik ke teknik itu aku kurang paham ya. Cuman kalau yang sebatas yang ku tahu ya, jadi untuk Mhm. laut temperatur plasma itu sejauh ini ya, itu aplikasinya baru untuk ke itu sih ke agriculture sama ke medis. Sama Bisa itu sih diceritain nggak tuh? sama Maksudnya agriculture, kayak gimana tuh? medis, sama ya mungkin untuk itu sih apa namanya untuk kayak tadi aku kurang tahu ya kalau water treatment, aku tuh ada satu yang aku tahu peneliti ya. Beliau tuh juga mengembangkan plasma, tapi aku lupa entah beliau ke agriculture atau ke water treatment. Tapi Di kalau mana tuh? Di Indonesia? jadi memang beliau itu dulu dulu juga orang Batam, setahuku. Mhm, Nah, mhm, terus mhm. aku lupa sih sekarang akhirnya beliau aktif di mana. Cuman beliau juga fokus ke plasma juga salah satunya. Mhm, mhm. Kalau mungkin yang ku tahu aja ya, yang ku tahu jelas mungkin penelitian Pak Nur. Kalau Pak Nur itu beliau fokusnya ada. Setahuku sih saat ini ada 3 sih setahuku ya. Jadi ke agriculture itu yang itu fokus utamanya ketika aku masih kuliah saat itu ya. Saat ini setahuku beliau itu Kalau boleh fokus. tahu Jar, agriculture tuh kayak gimana sih maksudnya Oke, sistem oke. Um, plasma untuk ini agriculture sih tuh? sebatas yang gue tahu ya. Jadi memang Hmm. itu lebih itu sih apa namanya. Jadi setahuku lebih manfaatkan ozon gitu loh. Jadi Oh, I see. Heeh. Iya, iya. Jadi Heeh, jadi tuh sebenarnya plasmanya itu tuh apa ya digunakan untuk membangkitkan ozon gitu loh. mhm, Jadi betul, betul. Iya, iya, iya. pada atmospheric condition, lalu apa namanya dengan lucutan plasma dengan plasma discharge ya, lalu Mhm, kita dapat membentuk ozon di situ. Jadi mhm, sebetulnya mhm, mhm. lebih ke ozon treatment-nya itu loh. Iya, iya, iya. I see, I see. Dan dan Mhm, dan itu pun sama untuk medis juga sama lebih ke ozon treatment-nya. Jadi misalnya untuk mhm, nyembuhin luka atau mungkin diabetes itu juga lebih fokusnya Pak Nur saat ini. Lalu mhm. sebetulnya selain itu juga Pak Nur kan juga membuat suatu produk komersial juga. Jadi Oh, untuk oke. apa namanya, sebagai filter udara, dan itu menggunakan plasma. Oh, Cuman itu aku agak lupa ya gimana prosesnya ya. Itu aku agak lupa gimana prosesnya. filter filter udara pakai plasma aku membayangkannya itu kayak filter-filter udara yang kecil-kecil gitu, tapi enggak ya, enggak mungkin ya pasti ya. Enggak. Jadi dia ada itu kok, ada kayak apa ya, Mhm. Satu kayak mesin gede terus gunanya untuk satu ruangan gede gitu kali ya.
Jadi setiap mungkin dia tuh ada ukurannya juga, ukuran ini untuk ruangan segini, ukuran ini Oh, oke 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 oke. Ya ya gitu. ya. Paling gitu serius setahu aku di Hmm. Indonesia, tapi aku pernah nanya juga ke yang orangku bilang yang namanya Pak Puji ya, Puji Untoro ya. Aku iseng Hmm. tanya beliau di Facebook di komen aja Hmm. iseng. Pak, Iya. di Indonesia itu sudah ada belum sih Pak untuk aplikasi plasma untuk teknologi atau untuk plasma processing gitu kan, atau namanya plasma processing biasanya kalau untuk teknologi itu ya. Hmm. Hmm. Beliau beliau jawab sih belum ada sejauh ini. Belum ada, bahkan industri manufaktur kayak bikin-bikin mobil etching gitu-gitu belum ada ya? Atau nggak Aku tahu? kurang tahu sih, kurang tahu. Iya. Aku nggak bisa Heeh, jawab. heeh. Tapi ya kalau setahu ya sebatas yang gue tahu sih kelihatannya belum ada sih ya. Hmm. Jadi Hmm. walaupun aku mungkin sudah cukup mengambil yang mulai yang apa ya, yang mungkin mainstream, tapi kelihatannya juga di Indonesia Itu juga juga belum akan ada menjadi deh. topik baru ya. Cuman mungkin untuk apa ya, untuk apa namanya, untuk pengumpulan alat-alat eksperimen mungkin belum 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 memulai ya. Maksudnya aku belum tahu detail gimana penelitian nanti, belum tahu detailnya banget. Aku belum bisa Mhm. bilang gimana sih. Oke 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 oke. Ya, menarik sih karena aku mikir ya oke lah ya udah kalau misalnya emang fungsi kejauhan gitu ya udahlah pikirin yang low temperature aja gitu, low temperature plasma bikin apa itu Hmm, namanya bikin bikin yang cuman sekitar 10.000 Kelvin kan bisa dipakai buat apa kayak gitu yang sekitar segitu kan betul udah bisa betul. dipakai lah plasma dengan suhu segitu itu dan bisa sustain lebih lama gitu. Oke deh, Dijar. Ini udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Jadi ini Hmm. kayaknya aku mau akhiri dengan gini sih Jar. Oke, uh, kalau menurut Fajar gimana nih? Aku nggak mau ngobrol tentang teknologi fusi, tapi lebih ke teknologi plasma aja deh, yang lebih dasar aja gitu. Kalau menurut Fajar, apakah teknologi plasma punya masa depan Jar di Indonesia Jar? Hmm. Teknologi plasma ya. Mhm, Kalau aku lihat sih punya masa depan ya. Eh, mhm. ini sorry gimana gimana koneksiku gimana? Ini ada tulisan Udah bagus kok, udah bagus. oke. Iya. Aku sih melihat bahwa itu punya masa depan ya. Aku tuh percaya ya dengan Pak Nur ya. Jadi memang beliau tuh memang orangnya selalu optimis, penuh Mhm, motivasi ya, dan selalu punya ide-ide yang tak difikirkan oleh kebanyakan orang gitu loh. mhm, Jadi kurasa sih melalui beliau, diawali dengan beliau ya, kurasa plasma nanti akan bisa berkembang. Bahkan beliau tuh sekarang tuh fokus gimana caranya, jadi itu ada namanya Dipo Teknologi gitu loh. Jadi gimana caranya, jadi Undip tuh sudah memiliki kayak wadah gitu loh, riset langsung ke industri gitu loh. Udah ada wadah oh, oke. industri. Jadi riset-riset beliau akhirnya disambungin ke industri-industri Mhm, terkait gitu ya? Oke oke oke. betul, dan itu Itu industri bagus. ya Undip, dan itu yang lagi diperjuangkan Pak Anur, dan setahu aku Mhm, pas lagi masaku sih beliau itu memang ketuanya gitu Pak Anur. oke. Wah, untuk yang Dipo Teknologi itu. Jadi Mhm, mhm, menurutku sih aku optimis sih bisa sih, apa namanya, mhm. dan maksudnya menurutku kenapa enggak gitu loh, dengan dia tuh punya banyak, punya keuntungannya sendirilah dibandingkan dengan metode kimia gitu loh. Mhm mhm mhm. Kenapa enggak gitu loh kan, suatu metode sains. Gitu sih mungkin menurutku. Iya, dan mungkin drawback-nya adalah kita perlu cari SDM-nya gitu kan, karena SDM-nya belum banyak di Indonesia, jadi mungkin itu yang juga bisa ditingkatkan gitu kan ya, kayak memperbanyak mata kuliah tentang plasma di beberapa kampus mungkin dan sebagainya gitu, itu biar makin banyak orang tertarik di bidang plasma dan Setuju makin sih, banyak yang setuju belajar. setuju. Minimal Ya. sih tahu sih, karena juga nggak banyak orang tahu plasma juga kan. Mhm mhm mhm. Setahuku nggak banyak orang tahu juga setelah gas itu ada apa lagi sih gitu kan. Ya Iya, itu setelah gas benar udah sih. gas aja gitu kan. Mhm Ya, mhm. ya aku setuju sih terkait itu dan betul betul. Mhm. Oke deh, Jar. Thank you banget atas kehadirannya. Semoga apa itu namanya? Semoga berkenan lah dengan semua yang kita bicarakan. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, terima kasih dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Stay tune. Bye bye.